Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Rasyidah Nurbariyah dengan NIM 119502013 akan sedikit menjelaskan tentang kalimat dalam bahasa Arab untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah MPBA metode pengajaran bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kalimat dalam bahasa Arab. Seperti yang sudah kita tahu, dalam berbagai bahasa tentu ada yang selalu ada yang namanya kalimat. Begitupun dalam bahasa Arab, kalimat yang disebut dalam bahasa Arab itu sebagai kalam atau al-kalamu memiliki arti, yaitu al-kalamu huwal lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i, yang artinya adalah kalimat adalah kumpulan kata atau lafaz yang tersusun dan mempunyai makna atau arti dengan berbahasa Arab. Maka kita dapat mengetahui suatu kalimat itu menjadi sebuah kalam jika tersusun dan di dalamnya ada 4 karakteristik ini. Misalkan di meja ada kue, itu memang menjadi sebuah kalimat, tetapi tidak bisa disebut sebagai kalam karena tidak dalam berbahasa Arab. Begitupun misal koma dalam bahasa Indonesia berarti telah berdiri. Telah berdiri ini tidak bisa disebut al-kalam atau kalimat dalam bahasa Arab karena tidak menjadi sebuah kumpulan kata atau lafaz karena hanya ada satu kata dan juga tidak tersusun walaupun mempunyai arti. Koma mempunyai makna atau arti telah berdiri, tetapi setelah kata koma ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi pembaca atau pendengar, yaitu siapa yang berdiri, di mana dia berdiri, bagaimana dia berdiri. Maka koma tidak dapat disebut sebagai al-kalamu atau kalimat dalam bahasa Arab. Contohnya yang bisa disebut kalam atau kalimat dalam bahasa Arab adalah koma Zaidun wa Amrun, yang jika diartikan adalah telah berdiri Zaid dan Amar. Di sini ada kumpulan dari kata atau lafaz yaitu koma, Zaidun, wa, dan Amrun. Juga tersusun kalimat atau kumpulan kata atau lafaz ini tersusun ada koma sebagai kata kerja, Zaidun sebagai kata benda, wa Amrun sebagai pelengkap. Yang ketiga yaitu mempunyai makna dan arti. Koma Zaidun wa Amrun memiliki makna dalam bahasa Indonesia adalah telah berdiri Zaid dan Amar. Tentu kalimat ini dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Bil wad'i yaitu berbahasa Arab. Koma Zaidun wa Amrun termasuk dalam bahasa Arab. Maka koma Zaidun wa Amrun dapat kita sebut sebagai al-kalamu atau kalimat dalam bahasa Arab. Selanjutnya, al-kalam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ismun, yang kedua adalah fi'lun, dan yang kedua adalah harfun. Ismun dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda. Kata benda di sini banyak ya di sekitar kita, teman-teman, yang bisa kita sebutkan menjadi kata benda, seperti meja, terus buku, papan tulis, handphone, kolam atau pulpen, spidol, itu kata benda. Dalam bahasa Arab, kata benda disebut dengan ismun atau isim. Seperti pulpen dalam bahasa Arab menjadi kolamun, buku menjadi kutubun, pintu menjadi babun. Selanjutnya adalah fi'lun. Al-fi'lu berarti kata kerja. Dalam bahasa Arab, kata kerja ini disebut al-fi'lu yang berarti contohnya telah berdiri, akan berdiri, telah makan, akan makan, sedang berdiri, sedang duduk, akan duduk, atau telah duduk. Dan ketiga, yang terakhir adalah harfun atau huruf. Huruf yang di sini tidak bisa disebut sebagai tidak mempunyai makna jika hanya ada huruf seperti dan, maka,
sehingga, dan dalam bahasa Arab adalah wa, fa, au atau dalam bahasa Indonesia. Kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang isim. Di sini al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wa lam. Yang berarti adalah isim dapat kita ketahui dengan khafat atau jar atau kasroh, wa tanwini dengan tanwin, wa dukhulil alifi wa lami dengan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi dengan huruf khafat, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Jadi dapat dikatakan sebagai isim atau kata benda jika kita melihat di dalamnya ada salah satu atau yang sudah saya tadi sebutkan, khafat, tanwin, duhulil alif walam, dan huruf khafat. Yang pertama khafat atau dapat kita sebut sebagai kasroh. Jika dalam bahasa Arab ada khafat atau kasroh, misalkan seperti kolami. Kolami dapat kita sebut menjadi isim atau kata benda karena diakhiri dengan khafat atau kasroh. Selanjutnya tanwin. Kolami berubah menjadi kolamin, tetap bisa kita sebut sebagai isim atau kata benda karena diakhiri dengan tanwin di akhir. Yang selanjutnya adalah dukhulil alif wal lam. Al-kolami menjadi al-kolami. Al-kolami ini dapat kita sebut sebagai isim atau kata benda karena ada masuknya alif dan lam ke dalam kata tersebut. Seperti halnya kutubun menjadi al-kutubi, terus ada maktabatu menjadi al-maktabati, seperti itu. Yang terakhir adalah huruf khafat, yaitu huruf yang setelahnya kata tersebut menjadi jar atau menjadi kasroh. Di sini ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Contohnya seperti al-ghurfatu, jika masuk ke dalam kata tersebut, al-ghurfah berarti kamar. Jika masuk ke dalam kata al-ghurfah atau kamar tersebut ada huruf khafat atau huruf jar, yaitu minal ghurfati, maka akhir dari kata tersebut harus kasroh atau khafat dan dapat kita sebut sebagai isim atau kata benda. Begitupun dengan ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Kata-kata ini dapat disesuaikan dengan kata yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ada huruf qasam. Huruf qasam atau huruf sumpah ini termasuk ke dalam ciri isim atau kata benda. Di antaranya ada al-waw, wal ba, wat ta. Seperti dalam Al-Qur'an, watini, demi buah tin, menjadi huruf wa tersebut huruf sumpah, maka dapat disebut sebagai isim atau kata benda. Jadi kita dapat mengetahui kalimat itu, kata itu menjadi kata isim atau kata benda, ismun atau kata benda ini dengan tadi jika kita melihat dalam kata tersebut terdapat khafat atau kasroh, tanwin, duhulil alif wal lam, yaitu masuknya alif lam ke dalam kata tersebut, wa hurufil khafdi, masuknya huruf khafat ke dalam kata tersebut, atau masuknya huruf qasam ke dalam kata tersebut. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Itu adalah sekilas penjelasan tentang kalam atau kalimat dalam bahasa Arab dan juga salah satu bagian dari kalam yang kita sebut sebagai isim atau kata benda. Mungkin cukup sekian pembahasan pada malam hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat membantu teman-teman yang sedang belajar, yang sama-sama sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.